5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Apa itu kelipatan bilangan dan apa itu faktor bilangan? Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, di kelas 4 ini kita itu akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK dan faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Nah, untuk belajar KPK dan FPB ini, kita itu harus belajar terlebih dahulu tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bagaimana sih maksudnya Kak Citra? Yuk kita lihat contoh supaya kalian lebih paham. Tentukan bilangan yang merupakan kelipatan dari 2. Nah, di sini berarti kita harus mencari kelipatan dari angka 2 dengan mengalihkan 2 ini dengan bilangan asli yang berurutan adik-adik. Nah, hasilnya nanti itulah kelipatannya. Contohnya di sini 1 dikali 2, 2 ya. Ini berarti kan bilangannya 2. Lalu 2 dikali 2. Jadi dikalikan terus dengan angka 2. 2 dikali 2 adalah 4. Nah, ini adalah kelipatannya nanti, kelipatan dari 2. Lalu 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. 6 dikali 2, 12. 7 dikali 2 itu 14 dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah kelipatannya. Jadi kelipatan dari 2 adalah 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Cara lainnya nih adik-adik ya, kalau tadi dengan perkalian. Nah, sekarang cara yang lain adalah dengan penjumlahan. Kita jumlahkan dengan angka 2 terus ya. Jadi ditambah dengan angka 2, lalu hasilnya ditambah lagi dengan angka 2 dan seterusnya adik-adik. Contoh, ini kan kelipatannya 2. Nah, kita tulis dulu angka 2. Lalu 2 ini kita tambahkan dengan 2 ya, karena mencari kelipatannya 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita tambahkan 2 lagi. Berapa hasilnya? 4 ditambah 2, 6. 6 lalu kita tambahkan 2 lagi, hasilnya adalah 8. 8 kita tambahkan 2 lagi yaitu 10. 10 kita tambahkan 2 lagi yaitu 12. 12 kita tambahkan 2 lagi yaitu 14 dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Lalu bisa kalian teruskan. Nah, kalian lebih gampang mana nih? Bisa pakai perkalian atau pakai penjumlahan. Di sini ada contoh soal lagi. Tentukan bilangan kelipatan 6 kurang dari 35. Nah, kita bisa mengerjakan dengan perkalian tadi. Berarti kita kalikan bilangan asli dengan angka 6 ya. Berarti 1 kali 6, 6. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 6, 18. 4 dikali 6, 24. 5 dikali 6, 30. 6 dikali 6, 36. 7 dikali 6, 42 dan seterusnya. Adik-adik harus melihat, di sini kelipatannya harus kurang dari 35. Berarti kita lihat hasil yang kurang dari 35. Yang mana? Ini adik-adik, 6,
12, 18, 24, 30. Mengapa 36 dan 42 itu tidak masuk dalam kelipatan 6 yang kurang dari 35? Karena ini sudah lebih dari 35. Jadi batasannya hanya sampai 35. Kalau lebih berarti kita tidak perlu tuliskan kelipatannya. Jadi cukup 6, 12, 18, 24, 30. Nah, tentukan bilangan kelipatan 6 kurang dari 35 dengan cara penjumlahan sekarang ya. Kita jumlahkan dengan angka 6 terus ya. Kita tulis dulu 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6, ya 30. Nah 30 ditambah 6, 36 sudah lebih dari 35. Tidak perlu kita tulis. Maka kelipatan 6 yang kurang dari 35 adalah 6, 12, 18, 24, 30. Contoh berikutnya. Tentukan bilangan yang merupakan kelipatan dari 10 di antara 20 dan 70. Nah, kita selesaikan dengan cara penjumlahan. Kita jumlahkan dengan angka 10 terus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalian lihat di sini soalnya itu di antara 20 dan 70. Di antara itu berarti di tengah-tengah antara bilangan 20 sampai bilangan 70. Ya, ingat di antara itu di tengah-tengah. Contohnya di sini kita tuliskan dulu kelipatannya. 10 kita tuliskan, lalu kita tambahkan dengan 10 yaitu 20. Ditambahkan 10, 30. Ditambahkan 10 lagi, 40. Ditambahkan 10 lagi 50, ditambahkan 10 lagi 60, ditambahkan 10 lagi 70, lalu kita tambahkan 10 lagi 80. Nah, ingat ya, di antara itu berarti di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara 20 dan 70. Bilangan berapa saja yang ada di tengah-tengah antara 20 dan 70 yang merupakan kelipatan 10? Ya, di antara 20 dan 70 itu adalah bilangan 30, 40, 50, dan 60. Jadi, kelipatan 10 yang di antara 20 dan 70 adalah 30, 40, 50, dan 60. Nah, itu tadi tentang kelipatan bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya di sini adalah Kak Citra punya tentukan faktor dari 10. Kalau kelipatan tadi kita kalikan, tapi kalau faktor ini kita bagi. 10-nya kita bagikan dengan semua bilangan asli. 10 dibagi 1 adalah 10. Lalu kita bagi lagi. 10 dibagi 2, ya 5. Lalu berikutnya, apakah bisa 10 dibagi 3? Tidak bisa adik-adik, berarti tidak bisa dibagi 3. 10 dibagi 4? Tidak bisa. 10 dibagi 5? Bisa ya adik-adik ya, yaitu jawabnya adalah 2. 10 dibagi 6? Tidak bisa. 10 dibagi 7? Tidak bisa juga. 10 dibagi 8? Tidak bisa. 10 dibagi 9? Tidak bisa juga. 10 dibagi 10? Bisa adik-adik. Berapa 10 dibagi 10? Ya, 10 dibagi 10 adalah 1. Nah, di sini faktornya adalah ini adik-adik. 1, 2, 5, 10. Atau hasilnya 1, 2, 5, 10. Ya, atau kalian bisa menggunakan seperti ini adik-adik. Kalian buat kotak seperti ini. Ini memakai cara perkalian ya, bukan pembagian. 10 itu dari bilangan berapa dikali berapa. Contohnya, hasil yang 10 itu dari perkalian 1 dikali 10. Hasilnya 10. 2 dikali 5. Lalu 5 dikali 2. 10 dikali 1. Ya, ini adalah
perkalian yang hasilnya 10. Nah, mana yang dimaksud dengan faktor bilangan dari 10? Ini 1, 2, 5, 10. Ternyata jawabannya sama adik-adik, walaupun memakai dua cara yang berbeda. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kita lihat contoh berikutnya supaya adik-adik paham. Tentukan faktor dari 24. Nah, 24 kalau kita pakai pembagian ya, 24 dibagi 1, 24. 24 dibagi 2 bisa? Bisa, 12. 24 dibagi 3, 8 ya. Lalu 24 dibagi 4, bisa ya, 6 ya jawabnya. 24 dibagi 5, tidak bisa. 24 dibagi 6, ya 4 ya, kebalikannya dari ini nih. 24 dibagi 7 tidak bisa, dibagi 8, hasilnya 3 ya. Lalu 24 dibagi berapa lagi? Dibagi 12, yaitu hasilnya 2. 24 yang terakhir adalah dibagi 24. Berapa hasilnya? 1. Nah, di sini faktornya berapa? Faktornya ini. Ya, atau kalian juga bisa tuliskan faktornya dari hasil pembagiannya di sini. Tapi kita balik dari bilangan yang paling kecil dulu ke bilangan yang terbesar. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu kalau pakai tabel, nah kalau pakai tabel seperti ini, bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya 24. Dari bilangan berapa? 1 kali 24 ya. Lalu berapa? 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Lalu kita balik, 6 dikali 4 kan sama ya. Makanya Kak Citra cuma tulis 4 saja. 8 kali 3, 12 dikali 2, 24 dikali 1. Nah, itu kan hasilnya sama, yaitu 24. Maka di sini faktornya ya ini, semua bilangan perkaliannya ini. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kita lihat lagi nih faktor dari 30. Yuk kita cari perkalian yang hasilnya 30. Berapa adik-adik? 1 kali 30 sudah pasti ya. Lalu 3 dikali berapa? Ya 3 dikali 10. Lalu 5 dikali 6 ya. Kebalikannya 6 dikali 5, 10 dikali 3, 30 dikali 1. Mana faktornya? Ya ini 1, 3, 5, lalu 6 ya, 10 dan 30. Jadi faktor bilangan dari 30 adalah 1, 3, 5, 6, 10, dan 30. Contoh berikutnya. Tentukan faktor dari 32. Nah, di sini kita cari perkalian yang hasilnya 32. 1 dikali 32, 2 dikali 16, 3 tidak bisa adik-adik, 4 bisa. 4 itu dikali 8 ya. 4 dikali 8 itu sama dengan 32. Lalu 8 dikali 4, 16 dikali 2, 30 dikali 1. Karena sudah tidak ada perkalian lain selain ini adik-adik. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 32, 16, 8. Nah kalau kita urutkan ya, 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Itu faktor bilangan dari 32. Nah adik-adik, di sini Kak Citra punya soal. Tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut ini. Kelipatan 5 yang kurang dari 50, kelipatan 13 yang kurang dari 100, kelipatan 3 yang ada di antara 16 dan 70, kelipatan 25 yang ada di antara 27 dan 120, kelipatan 9 yang ada di antara 20 dan 115. Lalu soal berikutnya, tentukan faktor nih dari bilangan-bilangan berikut ini.
Ada bilangan 25, 36, 172 dan 64. Nah, tugas kalian nih ya mengerjakan 5 soal nih. Tadi yang 5 soal kelipatan, yang 5 soal ini mencari faktor bilangan. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Adik-adik rajin belajar ya, semangat untuk belajar matematika. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.